Teman-teman, kembali lagi sama gua, Raven. Dan setelah beberapa malam panjang, blueprint ini akhirnya selesai. But, blueprint hanyalah awal, bukan akhir. Sistem yang kita buat harus bisa bekerja, bukan sekedar coretan di atas kertas, but solusi nyata di lapangan. Dan hari ini, waktunya menggali lebih dalam, membuat rencana implementasi. Gua pun langsung menghubungi Bang Chan dan pergi ke rumahnya. Ya, singkat cerita, di sini hampir mirip sama rumah Mr. B ya, yang melewati hutan, melewati jalan-jalan terjal. That's okay. For project, apapun kita harus lakuin. Dan akhirnya, gua pun ketemu sama Bang Ichan. Gua pun melakukan diskusi bareng Bang Ichan, dan singkat cerita, beginilah isi diskusinya. Gue nanya ke Bang Ichan, "Bang, ini kita udah punya alur dasarnya, tapi gue masih belum yakin. Kalau dari pengalaman lo, pas lo bikin sistem serupa, gimana cara terbaik biar semua bagian bisa terintegrasi?" Bang Ichan pun jawab, "Oke, kalau kita mau ini lancar, yang pertama harus jelas itu workflow-nya. Misal, dari order masuk, itu nggak cuma soal mencatat, but juga langsung nge-link ke stok barang. Kalau stok kosong, sistem harus kasih notifikasi buat produksi. So, semua jalan secara otomatis." Gua pun tanya lagi, "Berarti kita harus pakai modul yang bisa komunikasi antar order, inventory, sama produksi secara langsung ya?" Dan Bang Chan pun jawab, "Ya, dan jangan lupa distribusi. Kadang masalah muncul bukan di produksi, tapi di pengiriman. Kalau distribusi nggak terpantau, bisa kacau di bagian delivery." Ini yang kayak gua terangin kemarin kan. Makanya kita perlu yang namanya sistem tracking. Gua pun jawab lagi, "Ya, masuk akal sih. Berarti nanti gua juga harus mikir soal tracking distribusi biar transparan ke pelanggan." Ini kayak yang gua ngomongin kemarin kan, kita perlu sistem tracking teman-teman. Itu benar-benar poin plus. Dan dari diskusi dengan Bang Ichan, gua sadar kalau inti dari sistem ini ada di alur yang saling terhubung. Setiap bagian harus bisa berbicara satu sama lain. Order masuk langsung update ke inventory. Inventory kasih sinyal ke produksi, dan distribusi langsung monitor dari situ. Kalau satu bagian mandek, seluruh sistem bisa kacau. So, gue harus bikin integrasi seefisien mungkin, tanpa celah. By the way, sorry ya, di luar lagi hujan. Tiba-tiba banget nih, mana malam tahun baru lagi. Skip dah. Dan setelah itu, gue diskusi juga dengan Erik. Singkat cerita, gini diskusinya. Gue nanya ke Erik, "Rick, ini kan proyek lo. Sebagai pemegang proyek, sebenarnya apa sih ekspektasi klien dari sistem ini? Ada permintaan khusus gak? Gue khawatir, misalkan gue udah jadi gitu kan, teman-teman. Dan malah sana minta revisi-revisi kebanyakan. Sedangkan ini kan proyek cepet gitu." Dan menurut Erik, klien pengen semuanya serba cepat dan minimal error. Mereka pengen sistem yang dikasih bisa kasih laporan secara real time. Oke, gue paham. Jadi kalau ada masalah di satu bagian, langsung ketahuan. Nah, jadi mereka tuh pengennya gitu teman-teman. Terus gue nanya lagi ke Erik, "So, laporan itu harus otomatis juga kan ya? Kalau manual nggak mungkin real time gitu kan? Kan kalau misal kita bikin laporan teman-teman, itu kan kita perlu mengupdate. Nah, kalau real time itu modelnya kayak database. Misalkan kayak database Firebase gitulah, kayak yang pernah gue pakai, itu kan real time kan. Real time database gitu. Jadi langsung update cepet gitulah." Lalu Erik pun ngasih saran. Ya, otomatis. Dan satu lagi, mereka minta UI yang gampang dipakai. Oke, gue paham. Soalnya usernya nggak semuanya bisa tech savvy. Jadi meskipun sistemnya kompleks, tampilannya harus sederhana.
Gua pun mengiyakan. Not bro. Jadi bukan cuma soal teknis, tapi user experience juga harus diperhatikan. And dari diskusi sama Eric, gua dapat insight yang penting banget. Klien gak cuma butuh sistem yang jalan, tapi sistem yang ngerti mereka. Laporan real time itu wajib supaya masalah langsung terdeteksi. But yang gak kalah penting, tampilan sistemnya harus simple. Teknologi itu cuma berguna kalau bisa dipahami dan dipakai oleh semua orang, termasuk yang gak ngerti soal teknis. Make sense banget teman-teman. Ini jadi ngingetin gue ke beberapa project yang senior gue garap. Jadi senior gue tuh rata-rata mereka malah pakainya kayak PHP gitu teman-teman, bahasa pemrogramannya gitu ya. Ya kan bahasa pemrograman zaman sekarang kan banyak banget gitu kan, beserta variasi UI-nya gitulah. Tapi masih banyak juga orang tuh yang kurang ngerti masalah teknis-teknis gitu ya. Jadi tampilannya tuh sederhana aja gitu, tapi yang penting bisa jalan. Itulah kenapa biasanya programmer senior gitu ya, sepuh gitu ya, mereka tuh malah pakainya kayak PHP gitu. Tapi jangan main-main soal hasilnya. Hampir 3 digit teman-teman. Keren emang. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. And dari semua diskusi ini, gue mulai paham. Sistem ini bukan sekedar tools, but fondasi dari distribusi mereka. Dan fondasi itu harus kuat. So, rencana implementasi ini akan gue bagi jadi 3 tahap utama. Tahap pertama, integrasi data. Pastiin semua modul, entah itu order, inventory, produksi, distribusi, saling terhubung, connected gitu ya. Terus gunain notifikasi otomatis buat mencegah bottleneck. Tahap kedua, transparansi distribusi. Buat sistem tracking pengiriman real time dan laporan otomatis untuk memantau proses dari awal sampai akhir. And the last step, tahap ketiga, user-friendly interface. Rancang UI sederhana mungkin, tapi fungsional. Prioritasin pengalaman user yang mudah dipahami, apalagi buat mereka yang kurang mengerti soal teknis. Ya, ini yang jadi gua pikirin beberapa hari belakangan ini teman-teman ya. Jadi kadang tuh gua mikir, gua bikin sesuatu itu gua bikin seperfect mungkin teman-teman. Karena gue pikir semua orang itu skillnya ya udah gitu kan, kita setara, kita sama. Tapi ya ternyata setelah gue refleksi lagi gitu kan, melihat ke belakang, oh ya kan di dunia teknologi itu ada yang masih belajar, ada yang baru awal gitu kan. Ya bukannya sombong, tapi emang gitulah kenyataannya ya. Jadi sebenarnya buat kalian juga gitu ya, buat kita semua gitu, ya jangan ragu gitulah buat share ilmu. Karena terkadang kita mikir ilmu kita itu sedikit, tapi sebenarnya banyak dari mereka di luar sana yang bahkan belum ngerti akan hal itu teman-teman. Jadi sedikit banyak kita tuh bisa ngasih insight gitu loh. Itu juga yang kemarin baru gua sadari gitu ya. Ya meskipun gua sendiri masih newbie banget gitu, masih pemula banget di dunia pemrograman gitu kan. And buat project kita, mungkin ini baru langkah kecil, but dari sini semuanya bisa mulai berjalan. Sebuah sistem sama seperti sebuah cerita, dimulai dari pondasi yang kokoh, dan pondasi itu adalah analisis yang matang. And langkah selanjutnya adalah eksekusi. But ingat, bahkan eksekusi terbaik sekalipun gak akan berarti tanpa perencanaan yang matang. So, kalau menurut kalian ada yang perlu ditambah, kasih tahu di komentar ya. And buat kalian yang suka pembahasan ini, jangan ragu buat like, comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan tentang bagaimana cerita kita selanjutnya. And gue Revan, stay safe because no system is safe.